Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Noni, incang-incingnya babe yang ada di 5 tanah Betawi dan sekenanya. Ketemu lagi dalam konten channel Orang Langit Channel dalam tema seruput manyun bareng ulama. Kalau sekarang bener-bener seruput manyun nih, karena ada kopinya gitu. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya bersama salah seorang ulama muda karismatik yang masya Allah dah kewaliannya ini. Nanti kita tanya-tanya sama beliau. Kebetulan ini saya udah ada di rumah beliau, udah dah nggak pakai panjang lebar, panjang omongan. Kita ketemu sama Sohibul Bait ya. Nih orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mahlan. Kenalin, ini namanya Habib Husain bin Soleh bin Husain bin Abu Bakar Al-Hani. Wah, hafal kan lu? Masya Allah. Ini guru aneh dari aneh kecil. Salah, aneh kecil. Ente gede. Ini dulu Masya Allah. Beliau ini, manakib dulu bentar ya. Iya. Beliau ini dulu sempet ngungsi di kontrakan aneh 3 hari gimana. Tahu musim nggak tahu kenapa itu 3 hari gimana hadir di majlis aneh sampai berkah. Sekarang alhamdulillah majlis bubar Alhamdulillah. Nggak pantas. Sekarang beliau yang punya majlis, sekarang udah magum ke beliau dah. Sekarang begini deh, ini aneh sekarang punya konten YouTube, channel YouTube ya. Temanya seruput manyun bareng ulama. Ini udah pas nih, ada kopinya nih. Biasanya kalau seruput manyun bareng ulama nggak ada kopi nih, ini pas nih. Emang orangnya tukang kopi. Ini temanya aneh tanya jawab nih. Tanya jawabnya singkat, tapi jawabnya juga aneh singkat tapi jelas nih. Ya, terserah antum mau gaya gimana jawabnya. Jadi langsung aja nih, aneh ada 2 pertanyaan dari atensi yang masuk ke WhatsApp aneh nih, dari penonton Orang Langit. Pertanyaannya begini nih. Ini babnya bab ilmu berkah. Yang pertama pertanyaannya, apa sih berkah itu nih? Yang pertama, ini mau jawab satu-satu atau sekaligus 2 nih? Terserah, bebas ente maunya. Nah, sekaligus 2 aja dah. Yang pertama, apa sih berkah itu nih? Artinya pengertian dari berkah nih apa nih? Ya, menurut pandangan antum nih sebagai seorang ulama yang karismatik. Begitu sudah. Yang kedua nih pertanyaannya, bagaimana sih cara mendapatkan keberkahan itu buat diri kita? Paham nih? Ya begitu aja. Monggo dijawab nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aneh sambil ngerepet ya? Ngerepet dah. Aneh mau ngelempengin dulu nih, dia ngomong ulama lah wali, jangan percaya. Ya. Mohon maaf emang begini gayanya dia. Ya. Terus aneh mau jawab yang pertama. Wah, kencengin, kita nggak pakai mic soalnya. Iya. Ini yang jelek siapa ini nih? Ya. Yang pertama itu tadi pertanyaannya. Apa sih berkah itu? Apa sih berkah itu? Pengertian berkah. Ya, berkah itu namanya disebutkan ziyadatul khair fil khair. Ya, berkah itu bertambahnya sesuatu kebaikan dalam kebaikan. Artinya apa? Keberkahan ya, sesuatu yang udah kita jalanin. Contoh, kita ngaji, kita ikut taklim, kita ikut majelis. Kalau kita bisa ngambil ilmunya, ya kita dengar kemudian kita amalin, nah itu bisa menjadi terus menerus, karena itu sesuatu yang namanya keberkahan. Kemudian dari terus menerus itu kita bisa ngajarin orang lain. Bukan berarti kita jadi ustadz, tapi kita juga bisa ngasih tahu orang. Karena kenapa? Karena kepedulian kita. Itu termasuk juga berkah. Berkah yang ada di diri kita, yang udah kita amalin, ilmu yang udah kita dapat, itu termasuk berkah kalau kita ngamalin. Kemudian udah kita amalin, kita bagiin ilmunya ke orang, hingga orang lain mengamalkan ilmunya, hingga dia ngebagiin lagi ke orang lain. Itu namanya ilmu yang barokah. Kemudian juga ada lagi yang barokah, rezeki yang barokah. Kita dapat rezeki, kita bisa bagiin ke orang. Orang bisa manfaatin lagi buat kebutuhannya dia atau buat orang lain. Kemudian uang kita nggak habis-habis karena keberkahan.
masih di dompet ditinggal 1.000 tambah lagi. Itu namanya Iya. berkah uangnya. Karena kenapa? Kayak Allah yarham Syedil Walid bilang gitu tuh, Habib Ali Abdurrahman Segaf bilang berkah itu juga duit di dompet belum habis datang lagi tuh. Iya, Gitu ya. itu namanya berkah. Itu dari segi harta. Iya. Yang lain pengertian berkahnya tadi kan antum ngebahas keberkahan dari segi ilmu. Iya. Yang kedua segi harta. Segi Terus harta. ada keberkahan dalam segi apa lagi tuh? Dalam segi hidup. Hmm. Nah, kalau kita hidup kita ini punya rasa syukur, ya mau kita dapat segimana kek, mau 10.000 sehari, 50.000 sehari, kalau kita bersyukur pasti kita punya rasa bahagia. Sekecil apapun itu yang kita dapatkan, kalau kita bersyukur pasti bahagia. Karena orang yang ridho dengan pemberian Allah, maka dia akan bahagia hidup. Jadi itu termasuk juga keberkahan dalam hidupnya. Bener gak? Benar, Beb. Iya. Tapi ada pertanyaan nih, Beb. Ada pernah nemu pertanyaan nih. Jadi ada pasangan suami istri ini. Istrinya bilang begini, gimana sih ngasih segini doang, mana cukup? Iya. Suaminya bilang, lu syukurin aja tuh rezekinya. Emang pakai syukur bisa hidup, bisa makan. Gimana nih caranya jelasin ke tuh perempuan yang begitu tuh? Biar tangan sampai ke soal palit yang begitu. Kayaknya nggak ada saya penting kayak gitu. itu kayaknya rumah tangga ente. Gak bercanda ya. Emang kadang-kadang Dia salah nanya orang. gimana? Ada apa? Gitu. Mobil lo deh. Mobil lo ya. Lu perempuan ya ada dah satu rumah tangga yang bininya dikasih rezeki sama suaminya ngeluh gitu deh. Ya, itu ngeluh itu wajar sifat manusia. Keluhan berarti dia belum tahu. Nah, bagaimana tuh cara si suami memberikan pengertian tentang keberkahan dan rasa syukur dalam kehidupan lu? Orang yang berobsesi tinggi jangan diberi pengertian. Harusnya Yuk, udah diamin aja. Kita harus kerja keras bagaimana caranya biar dia sampai mengerti. Kalau itu semakin beri pengertian ya dia nggak bakal mau ngalah. Perempuan itu harus didengarkan. bener ya. Iya begitu. Ngapain nanti terus ngasih tahu kalau dia jawabannya sama. Makanya sekarang gelar King Jomblonya udah mau berakhir nih. Karena udah mau mendengarkan perempuan. Iya. Enggak sih, dari dulu emang ada dengerin. Ente aja ada dengerin. Kalau kata ngomong kagak juga. Itu artinya apa namanya pengertian tentang berkah. Iya, pengertian tentang berkah. Iya, pokoknya kalau ente bisa apa yang ente dapat ente bisa kerjain, kemudian itu bisa terus menerus kebaikan ya, bukan keburukan. Itu namanya udah barokah di situ. Itu. Ilmu, rezeki, harta, kebahagiaan, keluarga itu semuanya barokah, tapi tergantung bagaimana ente punya hati. Kalau hati ente baik, insya Allah kehidupan ente, rezeki ente, ilmu ente barokah. Tapi kalau hati ente nggak baik, ya udah kembali lagi. Tapi hati harus qalbun salim, Bim. Iya, harus banget, harus niat baik. Bukan bersih mah belum tentu deh, cuman niat baik aja deh. Ya namanya hati manusia terkadang dia mau kayak begitu, dia kayak begini, kan kita juga begini tiga-tiganya deh. Ya, Ini kameramen tuh. iya, kameramen juga. Iya. Kameramen ada banyak temen nggak kelihatan. Iya. Alam goib. Jadi Gitu. untuk jawaban pertanyaan yang pertama itu tentang pengertian berkah dalam ilmu, artinya ilmu yang bisa disampaikan ke orang lain, dan tentunya sebelum disampaikan kitanya udah ngedawamin duluan gitu. Iya. Jadi kitanya berkah, orang dapat berkah, nyambung lagi. Pahala jariah tuh nyambungnya gitu, Bim. Berkah namanya berkah. Betul. Sambung nyambung. Barokah. Yang kedua, keberkahan dalam segi harta ibarat katanya tuh, kalau kata Syedil Walid Habib Ali Abdurrahman Segaf, duit di dompet belum habis udah datang lagi. Ya enggak, Bib? Iya. Karena penggunaan harta secara tepat pada tempatnya, Bib. Ya. Betul ya? Ya, tapi ada juga yang orang duit belum habis ya datang lagi, bukan berarti berkah. Karena dia nggak ibadah bukan berarti berkah, berarti itu istidroj. Oh, begitu. Iya, hati-hati. Jadi Nah, ada dua.
Pengertian istidrat apa tuh? Istidrat dia diangkat dirinya sama Allah, semuanya rezekinya diangkat sama Allah, buat nanti apa Allah jatuhin dia di hari yang ditentukan sama Allah. Jadi hati-hati, kita ini masuk dalam golongan istidrat apa ya? Keberkahan ya. Keberkahan. Jadi Kalau dibilang medali kalau kita masuk dalam istidrat. Iya, jangan sampai istidrat. Ya udah dikasih nikmat banyak tapi enggak ibadah, lupa sama Allah. Gitu. Nah, ini jadi panjang nih Ya udah pertanyaan. enggak usah banyak-banyak kan, nih singkat aja. Ini tadi makanya Udah paham itu. Anda jadi udah Anda tambahin. Ini cara kita mengetahui kita lagi dikasih kenikmatan yang benar-benar Allah kasih, sama cara kita mengetahui kenikmatan yang ada istidrat itu gimana Bib, cara ketahuinya? Semua dari Allah itu nikmat. Semua Hati? dari Allah. Hati musibah. Itu nikmat semuanya. Cuman karena kita nggak ada syukurnya, kemudian setelah itu kita kalau ingat Allah pas dikasih doang. Pas Berarti dikasih harus doang. dibarengi dengan adanya rasa syukur. Iya, pas dikasih doang. Giliran dapat duit, alhamdulillah. Nggak dapat duit, nggak alhamdulillah. Lagi sendiri, nggak alhamdulillah. Oh, makanya ada satu ayat yang mengatakan la in syakartum. Azidan Nah, iya, kalau ente bersyukur ditambahin. benar. Iya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya kan Iya. kita mau singkat nih. Iya, mau singkat. Ini yang nonton nanti banyak juga, Makanya insyaallah. ribuan deh. Sabang bangke tanah abang Iya. rawa bangke. Iya. Yang kedua nih pertanyaan nih, bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan itu buat diri kita ini? Mungkin tadi udah aneh jawab juga. Yang pertama, hatinya biar ikhlas. Setiap ada orang ikhlas masuk suatu tempat, maka Kencangnya apa suaranya pelit banget. ya, apanya berarti? Ya, yang pertama itu hatinya harus baik. Nah, Ya, harus punya niat baik. Contohnya ente dakwah harus ada niat baik. Ya, ente mendapatkan keberkahan dalam apa nih? segala hal yang antum Segala jelasin hal tadi kan. di awal Yang aja. pertama deh, yang ngomongin ente harus punya niat baik. Mau dalam berumah tangga, kayak mau dalam mencari rezeki, kayak mau dalam nyari ilmu, mau dalam dakwah, ente harus punya niat baik. Insya Allah dari niat baik itu banyak keberkahan. Karena kenapa? Kalau ente punya niat baik, pasti Allah mudah tuh perjalanan ente menuju kebaikan itu, dan Allah kasih keberkahan juga. Tapi kalau ente nggak punya niat baik, mungkin jalan ente sampai tapi belum tentu ada berkahnya. Ya mungkin dari ente belajar, yang ente belajar yang mau jadi ustaz, jangan niat pengen dihormatin orang, jangan niat biar dipanggil orang, jangan niat biar biar orang nih hormatin kita, biar makanan kita yang tadi nggak enak jadi enak. Oh jangan, ente yang dakwah jangan niat mau dipandang nggak dipandang, selagi dakwah ente bener udah itu, selagi dakwah bener ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah kalau niat hati ente bersih, insya Allah Allah Ta'ala kasih jalan karena niat ente baik. Gitu juga ente yang nyari rezeki, kalau niat ente baik buat keluarga, buat nafkahin diri, buat nuntut ilmu, buat ngasih orang tua, nah itu di situ berkah tuh, ada di situ, ada di niat baik ente. Begitu juga apa lagi tuh satu lagi, ada yang bilang kehidupan, ente mau rumah tangga, ente niatnya mau apa? Mau rumah tangga, cuman mau nikah doang ya, cuman mau sekedar ya ente bisa menghalalkan orang, ya emang niat bagus, tapi ente sebab di situ juga harus ada niat membangun apa? Membangun rumah tangga di dalam syariat Nabi Muhammad, bukan sekedar nikah, tapi apa namanya, membangun rumah tangga dalam syariat Nabi. Ente nikahin anak orang tapi ente nggak ajarin ngaji, ente nikahin anak orang nggak ajarin cara bersuci, ente nikahin anak orang yang nggak ngajarin tentang agama Islam, tapi ente ngaku jadi Islam. Gimana ceritanya? Kan ente imam, bagaimana bisa imam jadi apa? Bagaimana bisa dia jadi imam sementara makmumnya nggak mengerti gitu? Ya, orang masa tukang ojek tiba-tiba sudah jadi imam? Ya, coba tukang ojek ada jalan, mohon maaf misalkan contoh ya, ada ente bisa gak jadi imam masjid? Belum tentu dia mau, karena kenapa? Bukan sarananya. Gitu juga orang sekarang bilang banyak imam di imam belum tentu bisa bawa ke dalam kebaikan. Imam vokal aja. Iya, gitu. Jadi kalau kita mau berkah, yang penting niat baik aja udah. Ya Rob, aku menjalankan semua ini karena engkau, sebisa-bisa aku, meskipun di hatiku ada apa ya, goresan-goresan yang jelek, tapi sebisa-bisa aku menjalani karena engkau, semuanya karena Allah. Insya Allah semuanya penuh keberkahan. Gitu ya. Jadi yang nonton nanti dengar omongan aneh, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, kalau ada yang itu koreksi aja, mohon maaf.
Jadi aneh karena emang aneh nggak biasa begini, mudah-mudahan ini manfaat ya. Amin. Mudah-mudahan manfaat juga buat yang ini nih, yang bikin konten, Iya bukan buat benar. ente doang. Iya benar. Karena dia emang jarang sini juga. Tapi masalah yang tentang imam begitu. Aneh ada temen dia jabatannya imam, sampai di kakaknya imam, tapi maunya jadi makmum gitu. Namanya imam. Mungkin vokal kali ya. Namanya imam. Ya enggak, ini kan lagi ngomongin contoh. Iya. Contoh. Pokoknya semua itu harus punya niat niat baik. Niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Jadi kalau ente punya niat baik, insyaallah selamat. Itu aja ya. Jadi salah satu cara itu dia ya. Salah satu cara mendapatkan keberkahan untuk diri kita, perbaiki dari niat. Iya, perbaikin dari niat. Misalkan ente udah duduk di majelis, ini ente harus bagus kan, dari situ baru berhubungan. Oh, ane duduk majelis mau dapat ilmu, berarti kan ilmunya masuk. Oh, ngamalin buat apa? Cinta sama guru. Dari situ kan nggak usah pakai ngajarin cinta sama guru dapat keberkahan, cinta sama orang udah pasti. Karena udah pasti. Tergantung ente masuk ke majelis ini niatnya apa. Udah berkesinambungan udah deh. berkesinambungan, ente nurut sama guru, ente khidmat sama guru, ente sama orang tua, itu udah pasti berkah, udah pasti. Sekarang ente bagaimana cara mendapatkannya kan? Ya niat ente masuk ke majelis itu harus baik. Gitu. Jadi memang apa-apa tuh setiap hal itu dilihat dari segi niatnya sih. Iya, hati, ya, hati, ya. Jagalah hati gitu. Iya, jagalah hati. Itu lagu kesukaan Nabi Hussein dulu. Ini orang tua. Iya, orang tua, orang anak berlaku akan jadi orang tua. Amin. Jadi begitu para pencinta channel YouTube Orang Langit channel. Pembahasan kita kali ini tentang keberkahan. Jadi apa itu berkah? Itu yang tadi udah dijelasin. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan itu untuk diri kita? Tadi juga dijelasin. Mudah-mudahan suaranya kedengeran. Iya. Suaranya pelit kayak orangnya. Enggak, emang aneh kalau ngomong pelan gitu. Aneh emang jarang ngomong sebenarnya. Udah. Ya, kalau ngajar gimana? Kalau ngajar ngomong aneh. Kalau ngajar ngomong. Gitu. Sekali ngomong masuk hati Beb. Makanya mudah-mudahan ntar suaranya bisa kedengeran jelas ya. Ini Habib, salah satu Habib yang Ani idolain, orang yang baiknya nggak ketulungan. Tadi bilang pelit sama orang. Kamu nggak bisa aja dia nih. Pelit suara. Salamatul insan fi hifzil lisan. Tapi wallah nih doa Ani terkabul Amin. sama Allah. Beliau Ani doain jadi Habib yang punya umat banyak kecapean sekarang. Iya. Karena sebab kecelakaan. Jadi dulu aneh pernah kecelakaan ya sama beliau nih. Enggak sama aneh, Yang sama enggak, Soeb maksudnya Anto. beliau ikut tercampur di situ. Iya. Ya, karena beliau dulu meninggalkan saya. Kejadiannya seminggu mau acara Haul Habib Soleh ya gitu. Ya seminggu tuh ya seminggu. Iya. Kan habis dari Haul Cibeduk tuh kan. Emang aneh bilang sama aneh satu punya santri tuh. Di motor tuh aneh bilang, kalau sampai Habib Hussein ini sampai rumahnya nggak ditilang polisi, ini orang bakal punya murid banyak ini. Aneh ngomong sama murid aneh, orangnya masih hidup. Sampai nggak percaya waktu aneh bilang antum hidupnya majlis nih, si Irsat itu. Karena dari awal berangkat udah aneh tawarin dia pakai helm. Betul nggak? Sampai berhenti di pom bensin daerah Pekapuran tuh masih aneh tawarin. Gimana kan di Margonda dulu. Nggak mau dia satu aja pakai satu. Ternyata di Cibeduk ketemu sama yang punya helm. Akhirnya tuh udah pulang nggak pakai helm tuh dua orang. Betul nggak betul? Pulang nggak pakai helm, mampir ke Ami ya ini ya. Mampir ke tempat Aminya di Taman Matahari. Pulang hari Minggu penuh polisi gitu ya. Polisi penuh, beliau teriak hat ingin helm. Aneh ya Hanu nggak dengar pokoknya, biarin kan aneh udah bilangin dari awal suruh pakai helm. Nah di situ tuh aneh ngomong sama Irsat sampai Depok sampai rumahnya Habib Hussein nggak ditilang, wali nih orang. Bener, nyampe rumahnya nggak ditilang, cuman ada kisahnya. Harus kecelakaan dulu
Manajer Pizza Hut mau pindah tugas ditabrak. Lu tuh manajer nggak bangun gitu. Tapi ajib nih, semua biaya ditanggung oleh Pizza Hut. Ini Habib Husin sebagai tersangka nggak kena biaya perak-perak aja, bener ini. Yang ada dikasih makan, Kasih pizza ya. yang ada Kasih spaghetti. Spaghetti. si Pajrin, ada mana si Padang. Kasih padang. Oh, Pak Ajin menang banyak gue. Menang, orang pulang bawa spaghetti sama Orson ya. Ini bilang, wah ini nasi Padang, makanya nggak mau dimakan. Ya ngasih sapam. Sapam dimaki-maki dia. Oh, masya Allah berkahnya begitu. Alhamdulillah. Berkah lagi tuh ya. Jadi ingat masa lalu gitu Iya, ya. pokoknya setiap musibah yang ente alamin itu berarti Allah Ta'ala mengangkat derajat ente. Gimana kita menyikapinya, Bib? Hah? Iya, tergantung gimana kita menyikapinya. Kalau kita bersyukur, mungkin Allah angkat derajat kita tuh. Iya. Balik lagi tadi tuh amal ya kan. Heeh. Tapi kalau kita nggak bersyukur dari nikmat atau musibah yang kita Ya terima, makanya kan itu dibilang ujian. nih, Entah itu bersyukur atau entah kita kufur. Gitu, masih kufur nikmat. benar. Gitu. Jangan sampai kita kufur Islam, jangan alhamdulillah meninggal di Amin. ya. Begini Amin. biasanya, Bib. Ya, Amin, itu amin. si ente. Tak. Jangan. Kan makanya idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sama seorang hamba dia bakalan diuji, bukan berarti yang semua hidup ini ada ujian. Nah, Ya, berarti Allah cuma cinta sama seorang hambanya, cuman gimana hambanya itu menyikapinya ujian tersebut. nerima nih. Dia nerimanya, entah dia merintih atau dia mengeluh atau dia enggak jadi bersyukur atau dia malah jatuh ke haram, kan banyak jalan-jalan. Ada yang dikasih ujian malah jatuh ke haram, bagaimana caranya jadi begini. Ada yang merintih minta tolong sama Allah lagi, kembali dia sengaja, emang itu Allah yang pengen gitu biar dia merintih sama Allah, Meminta ya. meminta. Makanya yang kita ini kadang ngerasa nggak punya Tuhan sih, kadang-kadang nggak mau minta gitu, minta didoain tapi nggak mau minta sendiri. Karena ini mintanya habis video ya. Ya, ente minta sendiri. Enggak, ini udah mantul. Minta apaan? Rokok? Nggak Ya, Eh? gitu. Nggak ada, udah minyak wangi habis. Ngapa jadi bahas minyak wangi? Gue lupa kan ngomong apa aja. Jadi walhasil intinya bab keberkahan kayak Iya, begitu. keberkahan. Nih bab keberkahan ngalor ngidul nih. Iya, Udah bab gitu, istidros iya. ya, Beb. Nggak bisa lah, pokoknya emang begitu, harus begitu. Iya, biar nyambung ya. Ya buat apaan ngomong di situ orang nggak paham. Ada sampelnya dari contoh yang lain. Yang penting ente yang nonton paham bisa masuk, kalau ada salah kata ya maafin. Betul. Ini orang demen ngebanyol. Benar. Iya. Dari dulu begini model kita, Iya, Beb. dari dulu modelnya begini aneh. Gitu. Jadi begitu. Ini guru aneh dari zaman dulu, dari aneh belum zuat sampai udah zuat sampai sekarang. Ini beliau mau zuat yang keberapa kali aneh nggak paham deh. Jangan ngadi-ngadi. Lain coba satu. Jadi begitu para penikmat channel Orang Langit channel. Mudah-mudahan dari jawaban yang beliau utarakan tadi, insyaallah bisa menambah perbendaharaan ilmu buat antum semua dan bisa antum dawamin buat kehidupan. Amin. Balik lagi, kalau ada kata yang salah, kalimat yang kurang enak didengar, kita minta maaf karena manusia gitu ya. Tempatnya salah gitu. Iya. Yang kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari kami bertiga termasuk kameramen. Ini kameramen guru ini. Minta maaf, minta redo. Mohon maaf lahir batin. Ketemu lagi di seruput mangin bareng ulama yang selanjutnya. Mudah-mudahan nanti atensi antum ada yang aneh bacain lagi di sesi selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar lu. Apaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ya, mohon maaf. Ngomong ulama mulu dia. Pusing gua lah. Kan temanya begitu, Be. Iya, tapi jangan pas sama aneh. Yang lain boleh lah. Gak apa-apa ini. Ya. Ini ubaru. Iya, Makanya nggak mau bilang ulama. baru cepet. Ya, mohon maaf. Sekali lagi, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Be. Biar edo nih.
Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.